Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Jadi kesempurnaan sembahyang itu dimulai dengan kesempurnaan wudu. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya wudu itu. Kalau kita wudunya itu bebarang aja, kayaknya hasilnya sembahyangnya pun bebarang aja. Kalau wudunya kita berhati-hati, sembahyangnya pun kayaknya hasilnya berhati-hati. Wudunya kita menunaikan segala adabnya, sembahyang pun akan bisa dengan mudah melakukan adabnya. Jadi wudu nang beradab itu artinya wudu nang menunaikan syarat rukunnya, wudu nang mengerjakan segala yang sunatnya, meninggalkan segala yang makruhnya. Nah, bila kawa demikian, ngarannya wudu yang beradab. Itu ngarannya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ujian Nabi, kalau engkau ada hajat kepada Allah, asbighil wudu, sempurnakan wudu baik-baik, kemudian sembahyang 2 rakaat, berdoa, Allah akan mengabulkan hajatmu. Tapi sempurna wudunya, asbighil wudu, sempurna wudunya. Nah, Nabi kadang menyuruh, bila kamu ada keperluan kepada Allah, kamu ada hajat, berwudulah kamu kemudian sembahyang. Kadang jam itu Nabi menyuruh asbighil wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya dengan segala adab-adabnya. Jadi kita sembahyang hajat itu 2 rakaat itu sembahyang hajat. Kalau wudu kita bebarang hajat, sampai hajatnya kada diterima Allah. Doa kita kada dikabulkan Allah. Karena perintah Nabi wudunya sempurna dulu, hanya sembahyang 2 rakaat. Asbighil wudu. Jadi wudu itu bagian daripada sembahyang. Karena dengan wudu itu kita menjadi bersih lahir dan batin. Ada hadis mengatakan, innal abda idza tawaddaa fatamadmada azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi fihi. Fa idza istansaka azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi. Bila mana seorang hamba itu berwudu, dia baku kumur, Allah hilangkan segala dosa-dosa yang ada di mulutnya. Kemudian dia memasukkan banyu ke dalam hidung, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di hidungnya. Bila dia basuh muhanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Bila dia basuh tangannya, Allah menghilangkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Dia basuh sapu kepalanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Imam Al-Munawi mengatakan termasuk dosa-dosa kepala itu adalah berpikir yang negatif, berpikir yang kada baik, pikiran-pikiran yang haram, pikiran-pikiran yang dibenci Allah. Nah, dengan adanya kita berwudu menyapu kepala, itu menghilangkan dosa-dosa itu. Anda kepala-kepala nang biasa membuka aurat, bini-bini nang keretabian berjilbab, dengan adanya dia berwudu yang sempurna, dosa-dosa kepala dihilangkan oleh Allah. Orang-orang nang rambutnya behuban, disamir menjadi hirang, berdosa, dengan adanya berwudu ada harapan diampuni oleh Allah. Orang nang rambutnya hirang, dihabangi, dikuningi, kada boleh juga, dengan adanya dia menyapu itu ada harapan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya Allah hilangkan dosa di kepala. Makanya kepala itu disuruh kita sebagian disapu, jangan pamalarna, dikit nyapu kepala, sebagian kepala itu disapu. Nah, supaya semua dosa di kepala, rambut-rambut itu keguguran dosanya dengan sebab disapu itu. Faidama sahara sahu azhaballahu bikulli dzambin asabahu bi ra'sih. Bila mana dia menyapu kepalanya, Allah hilangkan dengan tiap-tiap dosa yang ada di kepalanya itu. Bila dia basuh 2 kakinya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kakinya itu.
Nah jadi wudu, apabila wudu itu sempurna, merupakan bekal sembahyang nang sempurna. Wudu nang sempurna, wudu nang kita gawi syarat rukun sunatnya dan kita tinggalkan nang makruhnya. Berapa sunat wudu itu jumlahnya? Ulama menghitung ada sampai 70 macam sunat wudu itu. Ada jumlah sunat itu kurang lebih 70 perkara sunat wudu ini. Cuma di antara angka 70 itu ada sunat-sunat nang andai kata kita kada manggawi kada dimakruhkan. Nang utama kita gawi itu adalah sunat-sunat wudu nang bila mana kita tinggalkan makruh. Nah itu. Sunat wudu yang pertama istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Itu sunat wudu. Kalau kita berwudu pang kada menghadap kiblat, kita kada dapat pahala sunat menghadap kiblat, namun kada makruh. Namun kada makruh. Kemudian lagi sunat wudu itu adalah julus, duduk. Berwudu itu berduduk, jangan berdiri, itu sunat. Andai kata kita berwudu berdiri, kada dapat pahala duduk, tapi kada menyebabkan makruh. Berdiri makruh lah berwudu kada, cuma kita kada dapat pahala sunat berduduk itu. Yang ketiga siwak, bersiwak. Nah ini menurut sebagian ulama, kalau kita kada bersiwak itu makruh. Pendapat sebagian ulama Imam Syafi'iyah, A'immah Syafi'iyah. Sunat lagi a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita kada ba'a'udzubillah, kada makruh. Cuma kehilangan pahala mengucap a'udzubillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Itu sudah sunat-sunat yang penting semua. Anto basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Hanyar membasuh tangan 3 kali. Nah ini sunat yang penting juga. Sebelum kita baku kumur tuh basuh telapak tangan 3 kali dulu. Hanyar baku kumur. Menurut mazhab lain dari Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Makukumur, mengucap bismillah tadi, masukkan banyu ke dalam hidung, ada mengatakan itu hukum itu masuk rukun wudu. Bagi kita Imam Syafi'i hanya sunat. Kemudian lagi yang perlu diantaranya sunat wudu itu adalah italatul ghurrah wat tahjil, memanjangkan ghurrah dan tahjil. Artinya memanjangkan gurrah itu kalau kita membasuh muha labihi daripada batas nang wajib selebih-lebihnya. Jangan membasuh muha itu mampas muha labihi setengah kepala juga dibasuh, telinga tak buat, bulu tak buat. Nah, itu ngarannya adalah italatul gurrah. Wat tahjil, memperpanjang tahjil, memperpanjang basuhan tangan batis. Kan tangan yang wajib ingat siku itu wajib, tapi kita disunatkan lagi sampai ke bahu sini. Itu ngarannya memperpanjang tahjil. Dan semua itu kayaknya di akhirat adalah menjadi cahaya. Batis na ingat sunat, nang wajib ingat buku lali, tapi disuruh kita supaya sampai ke lintuhut. Memperpanjang tahjil ngarannya. Itu termasuk bagian daripada menyempurnakan wudu. Kemudian lagi nang wajib taslis, maniga kali basuhan, maniga kali sapuan, dan 3 kali itu tiap kali sempurna liput. Misal kita membasuh muha sekali itu liput, nang kedua liput, nang ketiga liput juga. Itu ngaran 3 kali. Kalau kita membasuh muha sekali pertama kada liput, kali nang kedua liput sekali aja ngarannya itu. Nah itu ngarannya taslis.
Kalau kita berwudu kada 3 kali lebih atau kurang itu makruh. Ini sudah melanggar isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian lagi mualat. Mualat itu artinya satu rukun dengan rukun yang lainnya beriringan, jangan terpisah-pisah oleh pekerjaan lain. Basuh muha, tuntung muha, tuntung tangan, nyapu kepala, nah beirit. Jangan tuntung basuh tangan ngapa pulang digawi disambung kepala, nah itu ngarannya kada mualat. Menurut Imam Malik mualat itu wajib. Kemudian lagi sunat yang perlu mashu jami'ir ra'si, menyapu sebagian kepala. Nyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Kita Syafi'i sunat. Nah, menyapu sebagian kepala. Umpamanya kita bakupiah, Bang. Bakupiah nyaman aja mah bibinian mun besurban. Nah, binian terbesuban rambutnya kelihatan sedikit di sini, nah belakangnya itu surban aja lagi, dicabutlah surbannya, boleh aja kada dicabut. Nah jadi sapui muhara rambut ini sampai akan ke belakang, sapu juga surbannya. Yang terlalu banyak banyunya basah surbannya, sapu aja. Jadi ambil banyu, sapui rambut yang di muka sini, taruh akan ke belakangnya, buat surbannya itu disapu. Itu hukumnya menyapukan sebagian kepala juga. Rasulullah seringkali melakukan demikian. Kalau sirin bebulang, sirin sapu cuma ujung kepala, ujung dahi yang ada rambutnya nih, karena sirin terusakan tangan sirin sampai ke belakangnya. Itu hukumnya menyapu sebagian kepala. Sunat. Sunat yang penting juga adalah mashul uzunain, menyapu 2 telinga. Itu sunat wudu. Termasuk sunat yang penting juga istizhar. Istizhar ini adalah menyempurnakan menyapu 2 telinga. Kita biasa ambil banyu 3 kali, tuntung 3 kali, calap pulang tangan ke banyu, hanya tukupakan ke telinga. Istizhar itu orangnya. Tuntung menyapu telinga 3 kali, hendak pulang tangan kita ke banyu, angkat tukupakan ke telinga. Nah itu istizhar, sunat wudu juga. Tayamun, mendahulukan nang kanan, tangan, batis, dahulu nang kanan. Tarkut tansib, meninggalkan melap. Tuntung berwudu jangan dilap, lawan anduk. Nah, sunat juga. Jadi biarkan wudu itu sekaring-karingnya, jangan dilap. Itu sunat juga. Kemudian lagi tarkut tabdzir, meninggalkan membuang-buang banyu, itu sunat juga. Kalau banyu wakaf wajib. Misalnya ini banyu wakaf untuk berwudu, nah ini harus ketat penggunaan banyu. Ada misalnya tong atau kulam, ini banyu wakaf untuk berwudu, itu hati-hati, kada boleh mubazir dalam menggunakan banyu, itu haram hukumnya. Dan lagi doa sesudah wudu. Nah itu bila kita lakukan yang demikian dalam berwudu, ngarannya kita isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Sama dalam sembahyang, Al-Quran kadang menyuruh kita sembahyang, tapi aqimus salah, dirikan salat. Artinya sembahyang itu pingkar mau juga kayak itu, pirut mau juga sembahyang juga ngarannya. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya tegak. Artinya sembahyang dengan segala adab-adabnya. Nabi kadang menyuruh berwudu, tapi asbigil wudu, sempurnakan wudu. Nah, jadi berbeda antara orang berwudu dengan orang yang menyempurnakan wudu. Berbeda kalimatnya musallin dengan muqimis salah. Orang yang sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang itu berbeda. Biasa kalau orang sembahyang itu dicela dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Ini sembahyang aja tapi kada muqimis salah. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang.
Allah menyuruh kita aqimus shalah, dirikan sembahyang. Nah, itu yang dimaksud. Nah, sembahyang kita kawa tegak, sembahyang kita kawa bagus apabila dimulai dengan wudu nang bagus. Agar salat sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Setelah itu hendaknya dia berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita di masjid itu berniat i'tikaf, kita dapat pahala. Walaupun kita kada bebacaan, walaupun kita guring, tapi kita ada niat i'tikaf, nah berpahala. Tapi kalau kita duduk di masjid kada ada niat i'tikaf, kita kada berpahala, kecuali ada yang dibaca zikir atau Quran atau apa. Nah, ini untungnya orang nang masuk masjid itu niatnya i'tikaf. Kalau kada diniatakan kada i'tikaf. Kita masuk masjid sembahyang, cuma di hati kada ada niat i'tikaf, nah itu kada dapat pahala i'tikaf. Dan niat i'tikaf ini boleh kita niatkan parahatan nang apakah? Kita masuk masjid, Allahu Akbar, sembahyang tahiyatul masjid. Kita ingat, aku belum berniat i'tikaf. Niatakan di hati, sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Walaupun parahatan sembahyang kada apa-apa, asal dalam hati diucapkan. Masuk sudah niat i'tikaf. Mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid di tempat yang tidak akan dilalui orang atau dengan meletakkan pembatas. Maksudnya kita sembahyang tahiyatul masjid itu cari tempat nang jangan kelaluan orang, dan kalau bisa usahakan nang ada sutrahnya. Misal kita sembahyang di saf pertama berhadapan lawan dinding, nah itu dinding itu sebagai sutrah ngarannya. Atau kita sembahyang berhadapan lawan tiang masjid, jarak antara batis kita lawan tiang itu ada sampai 3 hasta. Nah, tiang itu ngarannya adalah sutrah kita. Kalau kita bisa sembahyang di situ, nah sembahyang pada tiang ini 2-3 meter, pada taweng 2-3 meter sembahyang di situ. Orang lewat di muka ini ada bapak, kada berdosa lewat di mukanya sini. Tapi kalau kita sembahyang menghadapi dinding, jarak batis kita kada sampai lebih daripada 3 hasta, orang lewat di tengah-tengah kita itu dosa besar. Nah, itu bedanya. Kemudian hendaknya dia memperhatikan sunat-sunat salat, seperti mengangkat tangan ketika bertakbir, sunat juga itu, sunat sembahyang. Mengangkat tangan ketika bertakbir itu hasil mengangkat tangan tuh dengan asal angkat, Allahu Akbar, sudah mengangkat tangan ngarannya Allahu Akbar, mengangkat tangan walaupun limpua, mengangkat tangan juga hasil sudah pahalanya. Tapi bila mana pas sebujurannya, nah pahalanya lain lagi. Mengangkat tangan itu kita disuruh bahwa ini bertepatan dengan ujung ibu jari, bertepatan dengan bawah telinga, Allahu Akbar, kan bertepatan dengan bawah telinga. Nah, bila kita macam itu ngarannya mengangkat tangannya sempurna. Lain pahalanya lawan mengangkat tangan Allahu Akbar ingat sini aja, lain. Tapi sudah inya melaksanakan mengangkat tangan ngarannya. Membaca doa iftitah termasuk sunat juga. Menyempurnakan ruku, sujud, i'tidal dengan membaca berbagai zikirnya dan menyempurnakan sikapnya. Hendaknya dia juga meletakkan anggota tubuhnya di tempat-tempat yang disunnatkan. Menyempurnakan duduk tasyahud, menoleh pada waktu mengucapkan salam,
Salam pertama ke sebelah kanan sampai pipi kita dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kanan salam pertama sampai pipi kanan kita dilihat oleh orang yang di belakang. Menulis sedikit aja Bang. Assalamualaikum warahmatullah. Dikit menulis itu dapat aja pahala menulis, cuma kada sebanyak nang sempurna itu. Terbaik pada kada menulis sama sekali rata. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu kada dapat sama sekali pahala menulis. Berniat menulis pada waktu mengucapkan salam, berniat salat jamaah. Memang kada berniat kada dapat pahala jamaah. Mesti ke masjid tiap waktuan dia maka ada mengikut imam niatnya kada dapat pahala jamaah. Mesti niatnya makmuman atau imaman atau jamaatan. Jadi walhasil sembahyang ini, ujar Imam Ghazali mengatakan, laksana persembahan kita kepada Allah. Atau lebih mudah dipaham, sembahyang ini adalah kita memberikan seorang budak kepada seorang raja. Kita berikan budak hamba sahaya, kita hadiahkan untuk raja. Makin budak ini hebat, makin budak ini sempurna, makin budak ini berhias, makin disukai oleh raja. Nah, jadi sembahyang itu bisa diumpamakan seperti manusia. Ada rukun. Rukun ini sesuatu yang tinggalnya kada sah. Itu ngarannya rukun. Manusia umpamanya rukun itu nang kalau kada ada itu manusia kada kawa hidup. Kada bakapala, kaulah hidup manusia kada kawa. Kapala rukun. Nah kemudian lagi kada beparut, kada bedada, kawalah hidup kada kawan. Itu rukun. Ada lagi dalam sembahyang itu sunat abad. Sunat abad ini sunat nang kalau kita ketinggalan kita disunatkan menapalnya dengan sujud sahwi. Itu diumpamakan dalam awak kita ini adalah anggota tubuh. Kalau itu kadada kita kada mati, cuma sangat jelik. Misal dua tangan. Orang dua tangannya kadada, kada mati. Orang kada bebatis, kada mati. Cuma apakah kita layak memberikan seorang budak kepada raja, budaknya kada bertangan, kada bebatis? Nah sama itu sunat abad. Nah sahut awal, kunut. Kada berkunut sahaja. Sahut awal dah tinggal sahaja. Cuma laksana manusia kada bertangan dan kada bebatis. Nah ada sunat hayat. Mengangkat takbir, doa iftitah, menulis salam ke kanan ke kiri, itu sunat hayat. Itu umpamanya di manusia, macam umpamanya alisnya, bulu matanya, nah itu menambah kebaikan, keelokan sembahyang tadi. Dan berdiam pada tempat-tempat yang disunatkan berdiam. Dalam berdiri rakaat pertama itu ada 6 tempat yang kita sunat berdiam sakadar subhanallah. Pertama mulai takbiratul ihram dan doa iftitah Allahu Akbar, berdiam 1 mat sakadar subhanallah. Hanyar alhamdulillah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila wajjahtu terusnya. Jadi jangan disambung Allahu Akbar kabir kata sambung ngarannya. Itu mesti ada saktah. Berdiam 1 mat sakadar subhanallah. Kemudian lagi antara doa iftitah dan a'udzubillah. Nah, itu bemandak juga. Habis doa iftitah jangan disambung a'udzubillah, berdiam sakadar lawasnya sakadar subhanallah. Antara a'udzubillah lawan bismillah jangan disambung juga, bemandak sakadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bemandak 1 mat. Karena mulai Fatihah sampai amin di tengah-tengah ada saktah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam 1 mat sakadar subhanallah, hanyar amin. Nah, supaya terbeda antara amin dengan Fatihah, karena amin bukan bagian Fatihah.
Nah kemudian lagi saktah nang kelima antara amin dan surah. Amin, berdiam satu mat, hanya baca surah. Nang keenam antara surah dan ruku. Lakum dinukum waliyadin, berdiam satu mat, hanya Allahu Akbar, ruku. Nah, jadi dalam rakaat pertama itu kita disuruh 6 kali berdiam, 6 saktah ngarannya. Hendaknya ketika salat dia tidak merapatkan kedua kaki. Nah, ini betis begetuk rapat, jangan beranggang sekadar sekilan kah antara betis kanan kiri ini ranggangnya. Tidak bertumpu pada satu kaki, tidak menahan kencing ataupun buang air. Ini kalau hendak sembahyang. Kalau perahatan sembahyang wajib ditahani. Sampai kayak apa kau menahani, sampai disitulah. Amun kita hendak sembahyang, kebetulan hendak bakami, nah kami akan dulu. Maksud sarakaat hendak bakami, ari dia lagi bebatal kada boleh lagi. Tidak tergesak-gesak, tidak memakai khuf yang terlalu sempit, tidak memasukkan tangan ke balik pakaian pada waktu ruku dan pada waktu lainnya. Sembahyang tuh memakai baju, cuma baju itu kada diculup, diandak di bahu aja. Jadi itu, nah itu jangan macam itu sembahyang. Kayak kastuk. Jadi baju diandak di bahu, dikimai kada. Jangan macam itu sembahyang. Tidak meletakkan kedua tangan di pinggang, bakaca pinggang. Sembahyang kada makruhnya itu sembahyang. Nah. Tidak dalam keadaan marah atau lapar. Tidak menutupi wajah, makruh sembahyang bertutup muha. Mutalassima bahasa Arabnya, kelihatan mata aja lagi, nah itu sembahyang kayak ninja. Ini bini gak laki-laki gak ada bolehnya itu sembahyang. Tidak duduk seperti anjing, duduk ik'a ngarannya. Hendaknya salat tidak dilakukan ketika sedang mengantuk. Mata mengantuk mana misalnya hendak sembahyang, jangan guringakan dulu. Ini mengantuk ada kakaruan bacaan apa yang dibaca kada tahu. Tidak menguap perasaan sembahyang itu diariti sekuasa mungkin. Kalau hendak menguap, tidak bermain-main dengan sesuatu, tidak menggaruk-garuk. Menyatahan ma'ariti, munnya kada tahan lagi harus menggaruk-garuk, cuma jangan sampai membatalkan. Tidak melirik-lirik mata ke kiri ke kanan sembahyang, jangan juga. Tidak melakukan salat dengan hati yang lalai dan ragu-ragu. Tidak mengusap-ngusap wajah. Datang sembahyang nih menyampui kemuhan itu, nah jangan. Tidak menyingkirkan pasir atau batu kerikil. Misalnya kita hendak sujud, ada pasir di muka, jangan disingkirkan, sujudlah di atas pasir itu atau batu itu. Tidak merapatkan kedua telapak tangan dengan memasukkan jari yang satu ke dalam jari yang lain. Jaminin. Jangan sembahyang jamini tangan. Baik geratan duduk, baik geratan berdiri, sembahyang jangan macam ini. Tidak membuat suara dengan jari jemarinya. Sembahyang jangan menggaripukakan tangan tadi. Dalam masjid saya jangan, apalagi rahatan sembahyang. Tidak meniup pada waktu sujud. Misalnya hendak sujud, ada debu ditiup dahulu, nah jangan. Sujudlah di atas debu itu. Dan tidak bersandar. Sembahyang pas tihang, nah bersandar di tihang. Jangan demikian juga.